Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, saya akan memperkenalkan nama saya, identitas saya dulu. Nama Ahmad Rohmatullah Robani. Alamat Jalan Kenanga, Tugu Dempok, Wuluhan, Jember. Dan sekarang saya kuliah di UT Jember, jurusan PGSD, semester 3. Dan apa perlu ice breaking dulu? Jadi ice breakingnya adalah nanti katakan semangat 3 kali lalu jaya-jaya. Kita mulai. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Jaya, jaya, jaya. Mantap. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya yaitu saya akan mengerjakan tugas tutorial 1 pelajaran Pancasila tentang perkembangan Pancasila dalam sejarah Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada beberapa sejarah, yaitu sejarah awal kemerdekaan Indonesia, lalu sejarah RIS, Republik Indonesia Serikat, lalu sejarah demokrasi terpimpin, lalu sejarah Orde Baru, kelima yaitu sejarah reformasi sampai sekarang. Jadi saya akan menjelaskan perkembangan Pancasila di awal kemerdekaan Indonesia. Dikala itu Pak Prabowo, dikala itu Pak Soekarno dan Pak Muhaimin dan para pencetusnya yang lain mulai memusyawarahkan dan mencetuskan lahirnya Pancasila. Nah, itu. Tetapi di masa itu situasi masih genting karena masih awal-awal kemerdekaan. Nah, itu di awal kemerdekaan. Selanjutnya di masa RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, di masa itu di tahun 1949 sampai 1950. Nah, itu Pancasila digeser oleh institusi RIS. Nah, tetapi tidak lama, hanya setahun saja. Nah, dari jangka waktu 1949 sampai 1950 saja. Dan kemudian kita lanjut pada di masa Republik terpimpin. Di masa itu yang menjadi presiden adalah Pak Soekarno. Nah, Pak Soekarno menggunakan Pancasila sebagai alat untuk membentuk Nasakom. Nah, nasionalis agama komunis. Nah, tetapi nilai-nilai dari Pancasila dan Nasakom itu berbeda. Jadi masyarakat sangat menentangnya. Jadi tidak sampai terjadi. Dan lanjut ke masa Orde Baru. Nah, ketika di masa Orde Baru itu yang menjadi presiden adalah Pak Soeharto. Nah, Pak Soeharto sangat nasionalis. Jadi beliau tetap menggunakan Pancasila sebagai pedoman dan landasan bernegara, berbangsa Indonesia. Di masa Orde Baru.
pedoman beliau 4P. Nah, itu di tahun beliau. Dan selanjutnya di tahun reformasi sampai sekarang. Nah, di tahun itu ya, di tahun 1998 sampai sekarang. Di tahun itu sampai sekarang Pancasila tetap menjadi landasan hidup dan dalam berbangsa. Dan zaman sekarang nilai-nilainya ada 5 yang tercantum pada sila Pancasila. Dan masyarakat tentunya sangat semangat, dan generasi muda saling bergotong royong dalam keadilan dan selalu bersatu padu. Pancasilanya yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Keadilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nilai yang pertama tentang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama mempunyai Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi harus adil seadil-adilnya antar masyarakat, dan masyarakat harus mempunyai akhlak yang baik agar selalu beradab dan sopan santun. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Indonesia harus bersatu dalam semua aspek. Nah, dalam bernegara, bermasyarakatan, dan berkomunikasi harus bersatu. Jadi harus menyaring berita agar tidak termakan oleh hoak. Jadi harus bersatu. Nah, selanjutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, keadilan. Nah, itu jadi wakil rakyat yaitu DPR dan MPR itu harus menyesuaikan undang-undangnya agar tetap seimbang antara masyarakat dengan para pejabatnya. DPR itu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. MPR, Majelis Perwakilan Rakyat. Nah, jadi harus sesuai, seimbang, agar perwakilannya tetap diterima oleh masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus seadil-adilnya dalam menjaga kedaulatan ini dari segi pertanian, perikanan, peternakan, dan konstitusi bernegara harus adil antar semua elemen, gubernur, DKI, dan masyarakat, RT RW, jangkauannya, dan selalu bergotong royong. Jadi Pancasila tetap menjadi landasan dalam bernegara dan berbangsa Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apakah masih semangat pagi ini? Tetap semangat sekali, harus. Ice breakingnya adalah ikuti saya. 1, 2, 3, janji fokus, janji fokus, janji fokus. Hore, hore. Alhamdulillah, alhamdulillah, hore, hore. Oke, jadi itu dari saya untuk tugas tutorial 1 mata pelajaran Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.